Tahukah kalian, saat ini sedang ramai diperbincangkan di berita tentang akan terjadinya gerhana matahari total yang beberapa hari lagi akan terjadi? Gerhana matahari total yang akan terjadi pada 8 April 2024 merupakan salah satu fenomena yang paling dinanti-nanti oleh penggemar astronomi. Pasalnya, saat puncak gerhana matahari total, daerah yang dilewati akan gelap selama beberapa detik atau menit. Gerhana matahari total adalah fenomena ketika bulan melintas di antara matahari dan bumi. Bayangan bulan kemudian menutupi seluruh permukaan matahari, yang seharusnya terlihat dari bumi. Saat gerhana matahari total, sebagian wilayah di bumi akan mengalami langit gelap seperti fajar atau senja. Tahukah kalian, ternyata gerhana matahari total 8 April 2024 nanti akan berbeda dengan gerhana matahari tahun 2017. Simak video ini sampai selesai agar kalian tidak penasaran. Perbedaan gerhana matahari total 2024 dengan gerhana 2017. Pada tanggal 8 April 2024 nanti, bayangan bulan akan menyapu seluruh Amerika Serikat, dan jutaan orang akan menyaksikan gerhana matahari total. Bagi banyak orang, persiapan untuk acara ini membawa kenangan akan gerhana matahari total yang menakjubkan pada 21 Agustus 2017. Pada tahun 2017, diperkirakan 215 juta orang dewasa Amerika menyaksikan gerhana matahari, baik secara langsung maupun elektronik. Mereka mengalami bulan melintas di depan matahari, menghalangi sebagian atau seluruh wajah cerah bintang terdekat kita. Gerhana tahun 2024 bisa jadi lebih seru karena perbedaan jalur, waktu, dan penelitian ilmiah. Jalur totalitas, di mana kita dapat melihat bulan menghalangi matahari sepenuhnya, sehingga memperlihatkan atmosfer luar bintang, yang disebut korona jauh lebih lebar selama gerhana matahari total mendatang dibandingkan saat gerhana pada tahun 2017. Saat bulan mengorbit bumi, jaraknya dari planet kita bervariasi. Pada saat gerhana matahari total tahun 2017, posisi bulan sedikit lebih jauh dari bumi dibandingkan saat gerhana matahari total mendatang, sehingga menyebabkan jalur gerhana tersebut menjadi sedikit lebih tipis. Pada tahun 2017, lebar jalurnya berkisar antara 62 hingga 71 mil. Selama gerhana bulan April 2024, jalur di Amerika Utara akan memiliki lebar antara 108 dan 122 mil, yang berarti pada saat tertentu, gerhana ini mencakup lebih banyak wilayah. Jalur gerhana tahun 2024 juga akan melewati lebih banyak kota dan wilayah padat penduduk dibandingkan jalur tahun 2017. Ini akan memudahkan lebih banyak orang untuk melihat keseluruhan. Diperkirakan 31,6 juta orang hidup di jalur totalitas tahun ini, dibandingkan dengan 12 juta orang pada tahun 2017. Terdapat tambahan 150 juta orang yang hidup dalam jarak 200 mil dari jalur totalitas. Pada bulan April 2024, totalitas akan berlangsung lebih lama dibandingkan pada tahun 2017. 7 tahun yang lalu, periode totalitas terlama dialami di dekat Carbondale, Illinois, yaitu 2 menit, 42 detik. Setiap 11 tahun atau lebih, medan magnet matahari berubah, menyebabkan siklus peningkatan dan penurunan aktivitas matahari. Selama periode solar minimum, terjadi lebih sedikit letusan raksasa dari matahari, seperti jilatan api matahari dan lontaran massa koronal. Namun saat solar maksimum, matahari menjadi lebih aktif. Pada tahun 2017, matahari mendekati titik minimum matahari. Mereka yang menyaksikan gerhana total dapat melihat korona yang menakjubkan, namun karena matahari tidak bersuara, aliran cahaya ke atmosfer matahari hanya terbatas pada daerah khatulistiwa bintang saja. Matahari lebih simetris secara magnetis selama periode minimum matahari, sehingga menyebabkan penampakannya lebih sederhana. Pada gerhana tahun 2024, matahari akan berada pada atau mendekati titik maksimum matahari, ketika medan magnetnya lebih mirip bola rambut yang kusut. Pita kemungkinan akan terlihat selama korona. Selain itu, kita akan memiliki kesempatan lebih baik untuk melihat tonjolan yang tampak seperti ikal atau lingkaran berwarna merah muda cerah yang muncul dari matahari. Jika waktunya tepat, bahkan ada peluang untuk melihat lontaran massa koronal, letusan besar material matahari selama gerhana.
Namun sayangnya, masyarakat Indonesia tidak bisa melihat secara langsung gerhana matahari total. Pasalnya, gerhana matahari total 8 April 2024 hanya bisa disaksikan di Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengatakan, masyarakat Indonesia tidak bisa melihat gerhana matahari total pada 8 April 2024, karena pada saat fenomena terjadi, wilayah tanah air sedang malam hari. Tentu saja ini membuat masyarakat Indonesia dan belahan bumi lainnya merasa kecewa dan sedih. Tapi untuk sedikit mengobati rasa kecewa masyarakat Indonesia, yang ingin menyaksikan gerhana matahari total, bisa melihat melalui live streaming yang disediakan oleh lembaga antariksa seperti NASA. Kita bisa mengunjungi website NASA atau channel YouTube NASA. Waktu terjadinya gerhana matahari total 2024. Berikut lokasi dan waktu melihat puncak gerhana matahari total 8 April 2024 secara langsung, melansir situs NASA, Kamis 4 April 2024. Berapa lama bagian gerhana matahari total berlangsung tergantung di mana Anda berada dan di dalam jalur totalitas. Total durasi totalitas. Totalitas di Meksiko, 40 menit 43 detik. Totalitas di AS, 67 menit 58 detik. Totalitas di Kanada, 34 menit 4 detik. Berikut waktu gerhana matahari total di Indonesia. Gerhana sebagian dimulai, sekitar pukul 22.42 waktu Indonesia Barat. Gerhana total dimulai, sekitar pukul 23.38 waktu Indonesia Barat. Puncak gerhana, sekitar pukul 1.17 waktu Indonesia Barat. Gerhana total berakhir, sekitar pukul 2.55 waktu Indonesia Barat. Gerhana sebagian berakhir, sekitar pukul 3.52 waktu Indonesia Barat. Berikut adalah beberapa pedoman keselamatan penting yang harus diikuti selama gerhana matahari total. Keamanan mata saat gerhana matahari total. Kecuali pada fase singkat total gerhana matahari total, ketika bulan sepenuhnya menghalangi sisi cerah matahari, maka tidak aman untuk melihat langsung ke matahari tanpa pelindung mata khusus untuk melihat matahari. Melihat bagian manapun dari matahari yang cerah melalui lensa kamera, teropong, atau teleskop tanpa filter surya khusus yang dipasang di bagian depan optik akan langsung menyebabkan cedera mata yang parah. Saat mengamati fase sebagian gerhana matahari secara langsung dengan mata Anda, yang terjadi sebelum dan sesudah gerhana matahari total, Anda harus selalu melihat melalui kacamata penglihatan matahari yang aman, atau kacamata gerhana, atau alat peninjau matahari genggam yang aman. Kacamata eclipse bukan kacamata hitam biasa. Kacamata hitam biasa, betapapun gelapnya, tidak aman untuk melihat matahari. Jangan melihat matahari melalui lensa kamera, teleskop, teropong, atau perangkat optik lainnya sambil mengenakan kacamata gerhana atau menggunakan alat penampil matahari genggam. Sinar matahari yang terkonsentrasi akan menembus filter dan menyebabkan cedera mata yang serius. Jika Anda tidak memiliki kacamata gerhana atau alat penampil matahari genggam, Anda dapat menggunakan metode pengamatan tidak langsung, yang tidak melibatkan pandangan langsung ke matahari. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan proyektor lubang jarum, yang memiliki bukaan kecil, misalnya, lubang yang dilubangi pada kartu indeks, dan memproyeksikan gambar matahari ke permukaan terdekat. Dengan matahari di belakang Anda dapat dengan aman melihat gambar yang diproyeksikan. Sebuah ilustrasi memperlihatkan siluet seseorang yang melihat ke dalam kotak persegi panjang melalui lubang yang dipotong di ujung kotak. Matahari muncul di belakang orang tersebut. Sinar matahari mengalir ke dalam kotak melalui lubang kecil yang dilubangi pada selembar aluminium foil yang ditempel di ujung kotak yang menghadap matahari. Di sebelah kiri orang tersebut, memproyeksikan matahari berbentuk bulan sabit ke selembar kertas putih yang ditempel di bagian dalam kotak. Anda dapat membuat proyektor gerhana sendiri menggunakan kotak karton, kertas putih, selotip, gunting, dan aluminium foil. Dengan matahari di belakang Anda, sinar matahari akan mengalir melalui lubang jarum yang dilubangi pada aluminium foil yang ditempel pada lubang di salah satu sisi kotak. Selama fase gerhana matahari sebagian, alat ini akan memproyeksikan matahari berbentuk bulan sabit ke selembar kertas putih yang ditempel di bagian dalam kotak.
Lihatlah ke dalam kotak melalui lubang lain yang dipotong ke dalam kotak untuk melihat gambar yang diproyeksikan. Pada foto ini nampak seorang wanita duduk di kursi dan melihat melalui teropong yang ditempelkan pada tripod dan diarahkan ke atas. Teropong tersebut memiliki penutup berwarna perak pada kedua ujung teropong yang mengarah ke atas menuju matahari. Teropong dan teleskop hanya dapat digunakan untuk melihat matahari bila digunakan dengan filter surya yang dirancang khusus untuk tujuan tersebut. Mintalah nasihat ahli dari astronom sebelum menggunakan filter surya dengan kamera, teleskop, teropong, atau perangkat optik lainnya. Perhatikan bahwa filter surya harus dipasang di bagian depan teleskop, teropong, lensa kamera, atau optik lainnya. Sampai jumpa pada video kami berikutnya seputar sains dan astronomi.